Luanda, Angola. Kerusuhan besar-besaran meletus di Angola sejak akhir Juli 2025 dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar lebih dari 33% akibat pemotongan subsidi oleh pemerintah. Protes yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan, dengan massa menargetkan bisnis dan fasilitas umum, termasuk toko-toko milik warga asing. Setidaknya 22 orang tewas, ratusan terluka, dan lebih dari 1.200 orang ditangkap dalam bentrokan dengan polisi. Pemerintah Angola menyalahkan demonstran atas kekerasan tersebut. Sementara kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch menuduh polisi menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan penangkapan sewenang-wenang. Peristiwa ini dimulai di ibu kota Luanda dan menyebar ke wilayah barat daya, di mana warga miskin paling terdampak oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. Angola, sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Afrika, masih bergulat dengan kemiskinan kronis dan kelaparan, meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Program Pangan Dunia, WFP, bahkan memotong bantuan hingga 60% bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan penyandang disabilitas, memperburuk situasi. Presiden João Lourenço membela kebijakan pemotongan subsidi sebagai langkah untuk mengurangi beban anggaran negara yang bergantung pada pinjaman luar negeri, termasuk dari Tiongkok. Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa kerusuhan juga menargetkan bisnis milik warga Tiongkok dengan tuduhan eksploitasi sumber daya alam dan kurangnya manfaat bagi masyarakat lokal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Angola untuk menahan diri dan menyelidiki kematian demonstran, sambil menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis. Hingga kini, protes terus berlanjut di beberapa daerah, meskipun dengan intensitas yang menurun setelah pengerahan pasukan keamanan tambahan. Analis ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan austerity ini bisa memicu gelombang ketidakstabilan lebih lanjut di negara yang masih pulih dari perang saudara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ketergantungan investasi asing. Kasus Angola ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, di mana ketergantungan pada investasi asing, khususnya dari Tiongkok, semakin meningkat di sektor pertambangan, infrastruktur, dan energi. Seperti Angola yang bergantung pada pinjaman Tiongkok untuk rekonstruksi pasca konflik, Indonesia juga menerima investasi besar dari Tiongkok dalam proyek seperti tambang nikel serta pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika terjadi pemotongan bantuan atau krisis ekonomi global yang memengaruhi aliran dana tersebut, misalnya akibat perlambatan ekonomi di Tiongkok, bisa memicu kenaikan harga bahan bakar atau kebutuhan pokok di Indonesia, mengingat subsidi energi masih menjadi beban anggaran negara. Dalam konteks Indonesia, sentimen anti-asing sudah pernah muncul, seperti protes terhadap pekerja asing di proyek-proyek besar. Jika kebijakan pemerintah seperti pemotongan subsidi BBM diterapkan tanpa kompensasi yang memadai, hal ini berpotensi memicu kerusuhan serupa, terutama di daerah pedesaan atau wilayah pertambangan di mana masyarakat lokal merasa tidak mendapat manfaat dari investasi tersebut. Untuk menghindarinya, Indonesia perlu menyeimbangkan investasi asing dengan penciptaan lapangan kerja lokal, perlindungan lingkungan, dan dialog sosial yang inklusif agar tidak jatuh ke dalam siklus ketidakadilan ekonomi seperti yang dialami Angola. Ini menekankan pentingnya diversifikasi mitra ekonomi dan penguatan ketahanan nasional terhadap guncangan eksternal.